Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Ifran Alfian. Hari ini akan mempresentasikan hasil dari tugas pemrograman web, di mana dalam studi kasus ini yang diminta adalah sistem manajemen data menggunakan MVC ya, uh, model, uh, view dan controller. Ya. Model, view dan control menggunakan uh, code igniter PHP. Jadi di sini ada dua studi kasus. Ya, yang saya kerjakan adalah yang opsi kedua, sistem manajemen buku perpustakaan. Di sini ada satu tabel aja, ya. Coba lihat di sini sudah ada di PHP MyAdmin-nya. Kita ada di eh, database perpustakaan. Kita coba lihat eh, isinya. Nah ini ya, dilihat ini database kosong di mana ada ID, ada ISBN ya. ISBN, ada judul, ada penulis, ada tahun, dan ada stok. Ini pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Oke, nanti akan dijalankan uh, root lengkapnya, create, trade, update, dan delete data ya. Jadi sudah ada fitur CRUD-nya semua. Ada validasi form ya, nanti validasi tahun ya misalnya, dan juga notifikasi sukses atau gagal. Oke, ini sekilas kodenya. Kita lihat di sini, kita ke indeks ya. Nah, karena di sini menggunakan PHP, jadi eh, ini kodenya, singkat saja, dan hasil tampilannya ada di sini di browser langsung ya. Nah, di sini eh, ada tampilan tabel ya, tabel di mana ada ISBN tadi, judul, penulis, tahun, stok, dan nanti ada tombol aksi di sini untuk mengedit. Karena ini masih kosong, kita coba saja tambahkan ya. Kebetulan saya juga sudah mencatat beberapa contoh. Mungkin tidak semua diambil dari sini ya. Kita coba karya Laskar Pelangi dari Andrea Hirata, kita coba masukkan. Apakah berhasil? Kutipnya tidak usah kita masukkan ya. 2005, dan kalau stok bisa berapa aja ya. Misalnya kita ambil 4, simpan. Oke, di sini sudah muncul ya. Di sini juga sudah ada validasi, data buku berhasil ditambahkan ya. Nah, selanjutnya dari create kita coba refresh ya. Kita coba refresh di sini. Nah, ini tetap masih ada ya. Kita coba lagi di sini di SQL, apakah benar sudah masuk ya. Ya, ya, buku Laskar Pelangi sudah masuk di database ya, PHP MyAdmin. Oke, untuk create dan read-nya sudah mungkin ya. Jadi kita lanjut ke update. Nah, di sini kita misalnya mau update adalah stok. Stoknya kita update, misalnya ditambah jadi ada 8 unit. Ya, misalnya tahunnya ini misalnya bukan 2005, diganti 2006. Simpan. Oke, sudah ya. Nah, sini juga sudah terupdate. Dan di sini kalau kita penasaran juga bisa dilihat. Ini jangan pakai wire ya.
Ya, di sini juga sudah stoknya 8 dan tahunnya 2006. Lalu apa yang terjadi ya kalau validasinya tidak sesuai ya? Maksudnya data yang diinput tidak sesuai dengan yang tabelnya. Nah, di sini juga ada beberapa rule ya. ISBN ini kita nggak boleh terlalu panjang juga. Misalnya ini kita coba masukkan karya Hamka, tambahkan buku. Nah, misalnya kita paste 2 kali di sini ya. Judul bukunya tenggelamnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Penulisnya Hamka. Nah, di sini dia tahun 1939 ya. Karena ini anggapnya perpustakaan, bukan perpustakaan nasional ya. Jadi kalau tahunnya di bawah tahun 1800 kemungkinan tidak ada. Misalnya kita tulis di sini 1739 ya. Buku yang sangat tua. Ya tentunya bukan kapal Van der Wijk. Misalnya ini salah ketik. Kita coba lihat ketika disimpan apakah bisa. Oke, di sini ada peringatan ya. ISBN terlalu panjang dan juga tahun tidak valid, minimal 1900 gitu. Oke, kita coba lagi ya. Oke, ISBN-nya sudah. Apakah kita masukkan yang benar? Berarti sekarang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Sini Hamka ya. Tahunnya 1939. Stoknya berapa aja ini nggak masalah ya. Nah ini dalam stok karena dibuat juga batasan bahwa tidak boleh minus ya. Misalnya kita kalau di sini kan satu nih, nah, tidak boleh minus. Ini masih masih bagian dari integer, tapi kalau tidak dibatasi nanti ada data yang salah, ada yang minus gitu. Nah juga misalnya ini misalnya hanya inisial. Kalau eh, panggilannya misalnya Buya Hamka atau disingkat gitu B H itu mungkin masih bisa, tapi kalau H saja itu tidak bisa ya. Kalau judul selama tidak kosong sebenarnya bisa. Kita coba lagi ya. Ah, ini SBN sudah benar dan tahunnya harusnya sudah valid. Nah, di sini judul buku wajib diisi, jadi nggak boleh kosong ya. Penulis tidak boleh kosong. Harusnya ini terlalu pendek, ya nggak apa-apa ya. Dan juga stok tidak boleh bernilai negatif. Oke, tadi di 66 ya. Oke, kalau sudah kita masukkan saja tenggelamnya kapal Van der Wijk, Mekah yang sesuai eh, data sebenarnya ya. Dan stoknya misalnya kita ambil, maaf. Oke, kita lihat lagi di sini eh, di query-nya. Kita coba lihat hasilnya. Sudah ada buku Laskar Pelangi dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dan juga di sini terakhir adalah delete ya. Jadi di sini tidak ada validasi misalnya data error, tapi ada di bagian tambahnya sini ya, buku tambah. Jadi di sini saya lupa menjelaskan bahwa eh, saya sudah setting untuk hostingnya. Kalau defaultnya ini kan pakai localhost ya, atau alamat default ya, 127 sekian sekian ya, 001. Terus di sini sudah di setting kita pakai virtual hosting ya, di lokal tapi.
Makanya di sini pakai extensionnya tes gitu. Jadi perpustakaan.tes kita masuk ke buku ya. Kalau kita nggak masuk ke buku, dia di halaman welcome code igniter. Oke, eh, kita ke sini ke tambah ya, bagian tambah. Lalu kita kalau mau edit, kita ke bagian edit. Nah, 5 ini ID ya. Jadi kenapa langsung loncat ke 5? Karena sebelumnya sudah saya tes ya. Jadi sudah berapa kali tes dan eh, terhapus dan dia auto increment. Jadi menambah sendiri ya ID-nya. Karena ini masih database yang sama. Jadi ini diabaikan aja nggak apa-apa. Karena kalau ini kita ganti ke 6 sini, nah yang tadi berikutnya ya. Nah, sekarang kalau mau penasaran, kita lihat sini ya. Misalnya kita hapus deh yang kedua, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, misalnya bukunya sudah dikeluarkan semua dari perpustakaan. Oke. Nah, di sini eh, sudah berhasil di delete ya. Kita coba cek dulu deh ya. Apakah di database-nya masih ada? Ya, harusnya udah nggak ada ya. Nah, kembali jadi satu. Sekarang pelangi saja. Nah, selanjutnya ini kalau kita ganti buku nih. Misalnya buku programming. Nah, misalnya kita coba ini. eh, Introduction Algoritma ya, karya Thomas Cormen. Oke, dia tahun 2009 ya. Ini misalnya karena buku asing dan mahal, kita misalnya hanya menyetok dua. Nah, di sini tadi kan kita kalau nambah itu atau edit ya, di edit di sini kan 5 ya. Nah, kalau 6 di sini nggak ada, buku tidak ditemukan ya. Nah, yang ID 6 tadi yang tenggelamnya kapal Van der Wijk ya. Nah, kalau 7 kita ketemu di Introduction to Algorithm. Itu untuk rootnya sudah selesai semua ya. Sudah fix semua. Selanjutnya kita lihat di apa lagi ya? Root sudah validasi eh, stok ya, stok dan tahun ya. Terus notifikasi sukses dan gagal tadi sudah kita lihat. Oke, di sini ada eh, sebenarnya ini isi filenya ya. Jadi ini sudah selesai dibuat ya. Isi filenya ada routing ya, ada index, create, dan store ya. Ya tentunya di sini juga sudah ada ya. Kalau nggak ada nggak akan bisa berjalan tadi. Di sini sudah ada untuk create, store, indeksnya ya ke home ya. Create untuk um, menambahkan data ya. Kayak tadi slash buku slash simpan ya. Terus buku slash tambah ya. Nah, store ini buku slash simpan. Ini nggak ada filenya, tapi secara fungsi itu untuk menyimpan data ya, menstore data ke database ya, routingnya. Lanjutnya di edit ya, di sini edit menambahkan slash satu ya. Ini karena harus ada buku yang mana di database gitu, sesuai ID-nya gitu. Makanya tadi ada yang 5 ya di Laskar Pelangi dan tadi kalau yang kosong itu tidak ditemukan. Dan juga di sini ada buku update ya, sama seperti edit ini sebenarnya. Oh, ya nggak apa-apa lah. Oke. Terus ada hapus untuk delete ya.
Oke, ini sudah ada di roots. Dia ada di config sini ya. Di config, di dalam folder config, dan kita cari roots. Ini ada banyak filenya. Kenapa ada banyak filenya? Karena ini bawaan dari code igniter. Ya. Jadi eh, yang penting fokus di file roots.php. Selanjutnya controller. Controllernya ada di sini ya. Jadi ini untuk tahu metode-metodenya ya. Nah, di sini eh, construct itu sebenarnya untuk yang menampilkan data di sini. Nah, ini this find all ya. Ini untuk menampilkan data, keseluruhan data di database. Dan kita menampilkannya dalam bentuk tabel ya. Karena database-nya juga di situ MySQL, eh, database relation model ya. Jadi kita tampilkan juga dalam bentuk tabel. Dan juga di sini untuk menambahkan ya, sini indeks, oh sorry, ini yang indeks ya, indeks untuk menampilkan data. Oh ini indentasinya salah nih, ya terlalu maju ya. Di sini ada create ya, di mana untuk menambahkan data yang baru ya. Dan juga di sini ada store ya. Di sini ada store. eh, di sini untuk menyimpan ya. Store itu untuk menyimpan eh, data yang diinput dari view ya, dari front end-nya ke dalam database. Kenapa nggak langsung di depan situ kodenya ya, untuk keamanan ya. Jadi biar nggak diketik. Jadi kita pisahkan di controller. Itu fungsinya sistem MVC ya. Dan juga edit ya, untuk mengedit ya di sini. Ini jika buku tidak ditemukan. Jadi kalau oke, jadi untuk edit ini untuk fungsi yang validasi buku tidak ditemukan ya. Tapi update ini untuk yang validasi sesuai buku yang ada, sesuai dengan ID yang ada di database. Oke. Dan juga di sini ISBN tidak boleh sama. Tadi belum contohin ya. ISBN-nya tidak boleh sama. Kalau sama, dia akan gagal. Misalnya kita pakai ISBN-nya Laskar Pelangi ya. Kita pakai ISBN Laskar Pelangi, judulnya beda tapinya. Misalnya di novel lagi coba ya. Di novel Terelie tahun 2014 dan stoknya misalnya 7, maka dia akan memvalidasi. Nah, ini ISBN tidak boleh sama, ISBN harus unik ya. Maka dari itu harus teliti ketika menginputnya ya. Itu juga kalau memang ada kesalahan bisa diedit di sininya dulu ya. Diedit dulu, misalnya Laskar Pelangi ini salah, edit dulu, baru masukkan yang benar. Gitu. Karena untuk mencegah data duplikat ya. Kenapa nggak pakai ISBN aja ID-nya? Karena nanti membingungkan ya. Jadi tidak auto increment khawatirnya gitu. Oke. Selanjutnya update sudah. Ini ya, sudah ada get post untuk masing-masing kolom. Dan juga di sini ada delete ya. Dia
akan memberitahu bahwa buku berhasil dihapus tadi sudah gitu. Oke, selanjutnya di harusnya di model ya. Di model. Nah, di sini tidak semua diedit tentunya ya. Di sini kita oke, sorry terputus untuk ISBN ya. Kita coba tampilkan lagi di screen. Oh, sorry. Settingan salah. Jangan di tengah ya. Maaf. Oke, untuk di model ya. Di model kita tidak edit semuanya, tapi di sini yang penting di validation rule salah satunya. Nah, tadi ISBN minimal 10, panjangnya maksimal 20 ya, dan dia harus unik. Ya. Dan juga untuk judul, uh, jadi di sini saya memasukkan minimal satu ya, karena judul buku kadang unik, bisa jadi satu huruf, dan maksimal 150. Penulis dia minimal dua yang tadi, kalau cuma satu inisial itu nggak bisa ya. Dulu mungkin bisa ya, tapi kalau sekarang rasanya tidak ada yang menggunakan inisial hanya satu huruf. Ya. Dan maksimal di sini nama 100 ya, kalau panjang-panjangnya juga. Nah, di sini numerik untuk tahun ya, harus numerik dan lebih dari 1900 gitu. Dan juga di sini ada stop. Di sini dia lebih besar atau sama dengan nol ya. Jadi tidak boleh negatif. Oke, ini pesan-pesan apabila validasinya eh, error atau salah ya, tidak sesuai, maka pesan ini yang akan muncul tadi. Ya. Tidak semua dicontohkan ya, karena cukup banyak. Yang penting sudah muncul dari data-data yang salah. Oke, itu saja untuk yang modelnya, dan ini bagian halaman indeksnya ya. Dan ini yang untuk menambahkan buku, dia akan masuk ke create.php. Eh, di sini kita menggunakan sama semua ya, menggunakan Bootstrap ya, menggunakan Bootstrap dan ada CSS-nya sedikit ya. Dan juga ini yang indeks halaman utama untuk menampilkan tabelnya, ini untuk menambahkan data, create dan edit untuk mengedit data semua. Jadi di sini sudah enak. Di sini title kita seragamkan semua, terus hasil eh, apa namanya di inputnya kita seragamkan juga ya, requirement-nya sudah sama semua, dan sedikit sentuhan stylenya ya, ya untuk warnanya biar ada temanya sesuai tema yang tadi. Oke, ini dia webnya. Kita di sini sudah di upload kebetulan ya, upload ke GitHub ya, dengan masih banyak kekurangan mungkin ya, masih banyak yang bisa dikembangkan. Namun dengan batasan kemampuan saya dan waktu yang ada, saya bisa mengerjakan sampai sini. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, paling kita coba upload database-nya, export.
Ya coba pakai yang ini aja ya, drag and drop aja. Upload file. Eh, ini nggak usah dimasukin folder lah ya. Upload hasil database terakhir. Oke. Oh, ada dua. Mana nih? Oke. Hmm, salah ya. Oke, hasil terakhir ya dari yang hasil demo. Koneksinya agak lambat ya. Nah, ini hasilnya ya. Ada ini dua buku aja. ID 5 dan ID 7 tadi Laskar Pelangi dan Introduction to Algorithm. Oke, mungkin sekian ya. Jadi di sini juga sebenarnya ada fitur untuk migration ya awalnya. Itu bisa baca di bagian dokumentasi. Ya, ini si kolomnya dan fiturnya ya. Ini routing manual ya. Menggunakan code igniter versi 473 ya. Dan juga di sini untuk menjalankan pasti perlunya eh, server aplikasi server seperti Exam ya. Bisa juga menggunakan aplikasi lain yang serupa mungkin ya. Dan juga kita menggunakan Bootstrap dan CSS sedikit saja karena webnya sangat sederhana. Dan ini ya ada migration untuk eh, memindahkan database langsung, bukan memindahkan, untuk membuat database langsung sesuai requirement-nya. Dan juga di sini konfigurasi database-nya. Dan ini untuk menjalankan migrasinya ya. Jadi sudah ada eh, file migration-nya, bisa langsung dijalankan. Dan juga ini untuk menjalankan eh, dari CLI ya, command line ya. Nah, di sini juga sudah ada rule-nya ya. Tanpa membuka filenya, ini bisa dilihat di README. Oke, sekian ya dari saya. Jadi masih banyak yang bisa dieksplor tentunya dari sistem manajemen perpustakaan yang sangat sederhana ini ya. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.